Baik jemaah duha yang dimuliakan Allah, kita kembali mengkaji salah satu warisan kekasih Allah Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Saya mengambil sanad kitab ini dari murid-murid beliau, baik yang lokal ataupun yang internasional. Ada beberapa, karena mereka masih hidup sebagian, kita tidak usah sebut dulu namanya ya. Karena ternyata kalau kita sebut nama guru, itu ada juga orang yang iri dengki, lalu mengadu murid itu dengan gurunya. Makanya menyebut nama guru pun tidak diperkenankan oleh sebagian ulama dengan kondisi tertentu. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i la yarwi an hayyin. Imam Syafi'i tidak nulis hadis di kitab dia kalau gurunya masih hidup, kecuali catatan pribadi. Namun itu tidak diikuti oleh Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad hadisnya banyak, Imam Bukhari hadisnya banyak. Kalau Imam Syafi'i hadisnya tidak sebanyak hadis Imam Ahmad, tapi tetap banyak. Bahkan kitab beliau Al-Um itu salah satu kitab favorit kami ya, karena mengajarkan bagaimana cara meramu hukum dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kan kita cuma baca cara berwudu, tapi kita tidak melihat tata cara wudu yang ada hari ini itu sudah diproses dari banyak hadis. Maka dipilihlah oleh beliau mana yang terkuat, itu yang disebut idza shahhal hadis fa huwa mazhabi. Jika dia sahih, itu mazhabku. Sahih maksud Imam Syafi'i bukan sahih menurut Albani, bukan sahih menurut Bukhari. Sahih menurut Imam Syafi'i itulah yang jadi mazhab Syafi'i hari ini. Maka yang kita amalkan di mazhab Syafi'i itu adalah yang sahih menurut Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Oh, hadisnya dianggap dhaif oleh imam yang lain, itu imam yang lain. Maka kriteria sahih bukanlah suci. Yang sahih itu adalah hasil kreasi para ulama ya. Maka kita tidak akan mengkultuskan, oh ini sudah disahihkan Bukhari. Bisa jadi nanti ada yang mendhaifkannya. Baik, terakhir kita tentang apa? Azan. Menjawab azan belum? Keutamaan menjawab azan belum ya? Yang lengkapnya belum. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah, kemudian Sayyidina Umar. Ada juga muallif kitab ini dan guru-guru kita yang memberi sanad kitab ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fadlu ijabatil muadzin. Keutamaan menjawab muadzin. Kajiannya simpel-simpel tapi ini spesial. Ini salah satu bagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjawab azan. Sudahlah azannya tidak ada di agama sebelumnya, tentunya juga tidak ada keutamaan menjawab azan di agama sebelumnya. Maka dengan adanya azan di dalam agama kita, tentu ada juga keutamaan menjawabnya ya. Di cetakan ini halaman 52, Fadlu ijabatil muadzin, keutamaan menjawab muadzin. Muadzin itu kalau bahasa Melayu lama itu bang, orang yang bang itu orang azan atau abang gitu. Jadi kalau di sini kan bang itu si abang ya. Kalau di sana bang, bukan bang kakak, tapi orang azan itu disebut dengan sebutan begitu ya. Muadzin berarti al-mu'lim
di waktu salat, orang yang memberitahu waktu salat. Min syarafil ummatil Muhammadiyah, ya. Kita sudah baca Fatihah tadi? Sudah? Ya. Satu lagi Fatihah untuk orang-orang yang berjasa untuk membuat pengajian ini, ya. Semua pengurusnya, semua pewakaf masjid ini, ya, dan para santri-santri Kiai Abdul Rahman dan guru-guru di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara syaraf kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang yang menjawab azan itu masuk surga. Jawab azannya masuk surga. Semudah itukah syarat masuk surga? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Bacaan azan adalah la ilaha illallahnya. Mulai dari bacaan setelah takbir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu terakhir Allahu akbar la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la Allah masuk surga. Dan kunci surga ada pada la ilaha illallah. Jadi masuk, nyambung. Maka azan itu nggak main-main. Azan itu menyelamatkan orang yang menjawabnya. Bagaimana kalau dengerin rekaman di radio? Gimana tuh? Ya, iktikadkan karena jamnya masuk, menjawab. Ya. Kan di zaman Nabi nggak ada teknologi itu, jadi kita nggak tahu juga jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ada azan, kita jawab. Mau direkaman atau tidak? Karena di Uni Emirat Arab, di masjid-masjid besar itu azannya itu rekaman azannya Masjidil Haram yang ditaruh di situ. Jadi pas Jumatan saya mikir, suaranya kok kayak di Masjidil Haram. Ternyata itu rekamannya. Jadi ulama sana memperbolehkan azan dengan rekaman itu. Cuma yang afdal manusia beda. Jadi kalau yang azan itu yang bernyawa, itu tarikannya itu lebih dahsyat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar, apabila muazzin baca Allahu akbar, lalu kamu baca faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Selama ini cuma dengar dari guru ngaji, sekarang kita dengar hadisnya, bahwa ini hadis Sayyidina Umar. Jika kamu mendengar muazzin baca Allahu akbar, lalu kamu menjawab Allahu akbar, lalu muazzin baca asyhadu an la ilaha illallah, kamu jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin baca asyhadu anna Rasulullah, kamu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin baca hayya 'alas shalah, kamu jawab la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dan setelahnya Allahu akbar, jawab Allahu akbar, la ilaha illallah, dijawab la ilaha illallah. Lalu disebutkan di ujung hadis, jika muazzin qala la ilaha illallah, lalu si yang mendengar menjawab la ilaha illallah min qalbihi, ini syaratnya, dia membaca diikut sertakan dari dalam qalbunya, dakhalal jannah. Semudah itu masuk surga. Terus siapa yang bilang masuk surga sulit? Kurang piknik. Masa hadis begini nggak ngerti? Ini hadis Muslim. Maka saya mempertanyakan ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan masuk surga itu sulit. Jangan-jangan dia nggak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Katanya tulubul ilma, tuntutlah ilmu dari dari buayan sampai ke
padang lahat. Nah, itu bukan hadis. Tapi kenapa orang yang begitu udah 40 tahun bilang itu hadis? Nyuruh orang nuntut ilmu, dia nggak nuntut ilmu. Makanya Allah marah sama orang begitu. Kabura maqtan indallah. Allah maklum jika ada orang maksiat terus tobat, tapi Allah tidak maklum jika kita nyuruh orang sesuatu kita nggak melakukan. Ya, itu Allah murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang salah dosa, Allah maklumi, karena manusia emang selalu berdosa. Tapi jika menyuruh sesuatu yang dia tidak lakukan, itu jadi masalah. Jadi mudah. Sulit gak jawab azan? Ada yang bilang sulit? Saya sholatin. Ada yang bilang sulit gak jawab azan? Yang ada males. Makanya menurut hemat kami, nonton, buka, mendengarkan musik dan segala macam di saat mendengarkan azan itu makruh secara fikih, tapi secara hakikat berarti menolak undangan masuk surga. Ya, tidak haram, tapi makruh. Tapi secara hakikat itu menolak undangan masuk surga. Ya. Namun guru saya mencontohkan sesuatu dulu, Dr. Aiman Syawwa. Beliau ini ahli Quran dan ahli Nahwu di Syam, di Damaskus. Beliau ketika ngajar, dan itu azan, ngajar itu ilmu itu wajib, sedangkan azan menjawabnya sunnah. Maka dia selesaikan taklimnya, selesai baru dia jawab azannya. Pada azan sudah selesai 3 menit lalu. Itu saya baru dapat dari guru saya, Syekh Aiman Syawwa, ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilal yunadi, lalu Sayyidina Bilal memanggil dalam pengertian azan. Maka azan itu salah satu sinonimnya adalah an-nida. An-nida. Falamma sakata, ketika dia diam, qala Rasulullah SAW, artinya ketika Bilal selesai azan, man qala mithla ma qala hadha yaqinan dakhala al-jannah. Siapa yang membaca apa yang dibaca oleh muazin, oleh Bilal itu yakin. Yakin itu di mana? Di kepala atau di kolbu? Di kolbu. Dakhala al-jannah, pasti masuk. Ya. Di riwayat kedua, falahul jannah, ya, maka dia masuk surga. Tapi syaratnya membaca apa yang mereka baca, kecuali hayya 'alas shalah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Maka jangan heran nanti ada orang selamat di Shiratal Mustaqim itu cuma karena dia jawab azan. Jadi dia amalannya semuanya ditolak kecuali jawab azan. Ada beberapa wali-wali Allah dulu ketika mereka hal, setiap azan mereka berdiri menghadap kiblat, lalu menjawab apa yang dibaca oleh muazzin. Ada wali-wali begitu, ya. Ada kekasih-kekasih Allah yang punya hal begitu. Yang kedua, kalau tadi masuk surga, dan itu dijamin. Ini bukan supaya semoga dia masuk surga, bukan. Dijamin masuk surga. Wa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-muadzin bil maghfirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bahwa muadzin ketika azan lalu kita jawab, orang itu yang menjawab dapat maghfirah, dapat ampunan. Maghfirah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang menutupi aib.
Semua kita punya aib, punya dosa, punya emosi, punya marah, punya tekar, punya sakit hati. Nah, itu ditutup nanti sama Allah SWT. Ya, bil maghfirah. Orang kalau sudah diampuni, dia ditutup aibnya, dia selamat. Nah, ini boleh juga diartikan orang yang jawab azan berarti tidak disiksa. Gitu. Namun harus ditambah ketika menjawab, ya, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau rasulah. Biasanya yang kita baca Allahumma rabb hadhihi da'watid tamah. Berarti doa azan ada berapa jenis? Satu, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu pertama. Dan faedah ketiga, nah nanti di faedah ketiga ini ada macam-macam doa. Basyarahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang menjawab azan, maka Rasulullah SAW kabarkan dia akan dapat syafaat. Syafaat itu bantuan yang Allah lipat gandakan, ya. Wa yanalu hadhihi syafa'ah idza ajaba al-muadzin wa shalla 'ala nabi wa yas'al lahu al-wasilah. Tapi syaratnya satu, dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan bersalawat, lalu meminta bagi Rasulullah ada wasilah, dan itu ada di doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, tambahan belakangan itu bukan dari Nabi tapi dari ulama, innaka la tukhliful mi'ad, ya. Atau wasyarafata waddarajatal marfu'ah, itu tambahan dari ulama. Idza sami'tum al-muadzin, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar muadzin, bacalah apa yang dia baca, summa sallu alayya, lalu salawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyra. Karena jika dia salawat, Allah balas 10. Kalau Allah yang jawab, kira-kira gimana? Kalau kita diperhatikan oleh penguasa di bumi, senangnya bukan main, ya. Apalagi yang memperhatikan penguasa langit dan bumi, ya. Summa sallallahu lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah. Lalu mintakanlah kepada Allah agar aku dapat wasilah. Ini Nabi tawadhu. Wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidaklah mendapatkan tempat manzilah itu kecuali seorang hamba Allah saja. Wa arju an akuna ana huwa. Aku bermohon semoga si hamba itu adalah aku. Kira-kira kalau Nabi berharap, Allah kasih nggak? Ya, dikasih nggak? Karena beliau mengatakan ana habibullah, aku kekasih Allah, apapun mau kekasih pasti dikasih. Tentunya karena Allah maha berkuasa, apapun dikasih. Cuma kalau bapak ibu ini punya kekasih, minta sesuatu belum tentu dikasih karena dia belum tentu sanggup, ya. Maka keinginannya yang masuk akal aja, ya.